Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita kembali akan membahas film India berbahasa Tamil yang berjudul Edukante Primanta, dirilis pada tahun 2012. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai di tahun 1980. Di sebuah halte bus terlihat seorang gadis berlari menghampiri temannya yang berada di dalam bus untuk memberikan tugas kepadanya. Gadis tersebut bernama Srinidhi. Kemudian di halte bus selanjutnya, kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Krishna. Selama 3 tahun, Krishna mencintai Srinidhi. Dia selalu menunggunya di sana dengan harapan Srinidhi akan melihatnya. Tapi sayang, Srinidhi tidak pernah melihat wajah Krishna. Sampai-sampai temannya kesal dan bertanya kenapa Srinidhi tidak mau melihat wajah Krishna. Srinidhi pun menjawab, ia memang tidak ingin melihat wajah Krishna, karena jika dia melihatnya, dia takut akan jatuh cinta kepadanya. Kemudian Srinidhi memberitahu alasannya. Ayahnya sudah meninggal, dan dia memiliki 2 adik perempuan. Ibunya sudah menggantungkan semua harapannya kepadanya. Ibunya tersebut bekerja sangat keras agar Srinidhi lulus kuliah dan bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, kehidupan mereka nanti mungkin akan lebih baik. Lalu temannya tersebut meminta Srinidhi untuk sekali saja menemui Krishna. Katakan kalau dia tidak mencintainya dan jangan memberikan harapan kepadanya. Selama 3 tahun mereka kuliah, Krishna selalu menunggunya, tapi Srinidhi tidak pernah melihat wajahnya. Temannya tersebut meminta Srinidhi untuk menemui Krishna besok, karena besok terakhir mereka kuliah. Tapi di keesokan harinya, Srinidhi masih saja tidak ingin melihat wajah Krishna, apalagi bertemu dengannya. Tentu saja dengan sikap Srinidhi tersebut membuat Krishna bertanya-tanya, kenapa Srinidhi tidak ingin melihatnya. Setelah itu dia membuat nama Srinidhi di tangannya, dengan harapan setelah Srinidhi melihat namanya tersebut, mungkin dia akan melihat wajahnya. Tapi Srinidhi belum juga melihat wajahnya. Krishna menjadi senang walaupun Srinidhi belum juga melihat wajahnya. Paling tidak dia melihat namanya di tangan orang yang selalu mencintainya. Sampai suatu ketika, Srinidhi tidak melihat Krishna yang selalu menunggunya di halte bus. Jelas saja membuat Srinidhi bertanya di mana Krishna. Tapi ternyata Krishna sudah berada di dalam bus tepat di depannya. Srinidhi menjadi deg-degan setelah melihat namanya tertulis di tangan Krishna. Tiba-tiba saja bus tersebut menabrak truk yang sedang membawa besi behel. Atas kejadian tersebut, Krishna meninggal karena besi behel menembus tubuhnya, sedangkan Srinidhi berhasil diselamatkan. Setelah sadar, Srinidhi langsung menanyakan bagaimana keadaan Krishna, tapi temannya mengatakan kalau Krishna sudah meninggal setelah menyelamatkan Srinidhi. Srinidhi pun shock mendengarnya, lalu dia pergi ke kuburan Krishna. Di sana Srinidhi menyesal karena dia belum melihat wajah pria yang selalu menunggu dan mencintainya selama ini. Karena tidak bisa menerima kenyataan tersebut, akhirnya Srinidhi pun juga meninggal. Kemudian scene berganti pada tahun 2012 di rumah duta besar India yang terletak di Paris. Di sana terlihat Sravanti yang sedang bermimpi, di mana di dalam mimpinya tersebut dia melihat ada seorang pria yang berdiri di hadapannya, tapi wajahnya tidak terlihat. Kemudian pria tersebut menendang botol kaleng yang ada di depannya, sehingga mengenai kepala Sravanti. Sravanti pun menghampiri pria tersebut, lalu mereka berjabat tangan. Sravanti mengatakan, "Aku mencintaimu." Pada saat terbangun, Sravanti menjadi malu karena pembantu di rumahnya berdatangan. Setelah mereka mendengarkan, Sravanti mengatakan, "Aku mencintaimu." Sravanti kuliah mengambil jurusan kedokteran. Di sana dia menceritakan mimpinya tersebut kepada temannya bernama Asa. Ternyata Sravanti sudah sering bermimpi bertemu dengan pria itu, tapi sampai sekarang dia belum melihat wajahnya, sehingga membuat Asa tidak percaya dengan mimpi Sravanti. Tapi Sravanti meyakinkan kalau mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Jika hal itu sampai terjadi, maka dia akan mencintai dan menikahi pria itu tanpa melihat penampilan dan pekerjaannya. Sravanti selalu dijaga ketat oleh bodyguardnya, karena ayahnya tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Tapi keamanan tersebut malah membuat Sravanti tidak nyaman, dan dia selalu dijauhi oleh temannya. Di tempat lain, ayah Sravanti bernama Suman sedang rapat dengan anggotanya, membahas tentang seorang teroris yang menjadi buronan selama ini. Tidak lama kemudian Sravanti datang. Dia meminta ayahnya untuk tidak perlu lagi memberikan keamanan yang ketat untuknya, karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, ayah Sravanti menghampiri putrinya. Dia meminta Sravanti untuk bisa mengerti dengan keamanan yang diberikan kepadanya. Ayahnya juga memberitahukan kalau dia akan pergi ke Amerika selama 10 hari karena ada urusan pekerjaan.
Setelah kepergian ayahnya, Srapanti sangat bebas. Dia bisa melakukan apapun dengan temannya, tanpa harus ada bodyguard yang mengawalnya. Kemudian scene berpindah ke Hyderabad. Di kantor polisi terlihat ada seorang pria yang sedang ditahan karena terlibat perkelahian. Pria tersebut bernama Ram. Untung saja Ram memiliki seorang bibi berprofesi sebagai dokter, sehingga dia dibebaskan. Atas kejadian tersebut, ayah Ram sangat marah karena Ram telah membuat malu keluarganya. Bukan hanya sekali ini saja dia masuk ke penjara, tapi setiap 2 bulan sekali. Sang ayah yang tidak sanggup lagi dengan kelakuan Ram, kemudian dia mengirimnya ke Paris dengan alasan untuk menjalankan bisnis mereka yang ada di sana. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu. Kini ayah Pranti telah kembali dari Amerika. Dia sangat marah karena pembantu dan keamanan di sana tidak tahu di mana keberadaan putrinya. Tidak lama kemudian Deka datang. Dia menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Mungkin dengan begitu mereka bisa menemukan Srapanti. Tapi ayah Srapanti melarang. Jika kejadian tersebut polisi sampai tahu, maka reputasinya akan buruk. Dia meminta Deka agar tetap mencarinya dan menunggu Srapanti sampai ia kembali dengan sendirinya. Di tempat lain, Ram sudah tiba di Paris. Tidak lama kemudian ayahnya menelpon. Ayahnya mengatakan kalau sebenarnya dia mengirim Ram ke pabrik anggur, bukan ke tempat bisnis yang dimaksud. Sang ayah sengaja mengirim Ram ke sana agar dia bekerja dengan keras dan mengerti arti sebuah kehidupan. Dan jika ingin kembali ke rumah, maka dia harus mencari uang sendiri. Setelah itu, Ram bertemu dengan teman ayahnya bernama Reddy, sekaligus pemilik pabrik anggur tempat ia akan bekerja. Kemudian Ram diantar ke pabrik anggur untuk mulai bekerja. Tapi setibanya di sana, Ram dibuat kaget karena melihat karyawan di sana memeras anggur dengan cara menginjaknya. Karena tidak sanggup dengan pekerjaan tersebut, Ram lebih memilih kabur dari sana menggunakan mobil istri Reddy yang sudah meninggal. Reddy yang mengetahui kejadian tersebut, dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ram. Pada saat di jalan, Ram terkena botol kaleng minuman yang terjatuh dari atas pohon. Tidak lama kemudian, dia melihat ada seorang gadis yang ingin bunuh diri dari atas jembatan. Ternyata gadis tersebut bernama Srapanti. Kemudian Ram menghampiri Srapanti, lalu memarahinya kenapa dia ingin bunuh diri. Tapi Srapanti hanya diam saja. Lalu Srapanti bertanya apakah Ram sedang berbicara dengannya. Ram pun menjawab kalau bukan dengannya siapa lagi. Tiba-tiba saja mobil yang dibawa Ram masuk ke dalam sungai. Ram pun berusaha menyelamatkannya, tapi tidak berhasil. Dia juga ditangkap oleh anak buah Reddy. Atas kejadian tersebut membuat Reddy sangat marah karena mobil kesayangannya telah hilang. Jika Ram bukan anak dari temannya, maka dia sudah membunuhnya. Malam harinya, Ram mencoba kabur kembali, tapi kali ini dia bertemu dengan seekor harimau yang berjaga di sana. Tapi dia curiga melihat harimau itu yang masuk ke dalam rumah, lalu Ram mengikutinya. Dan ternyata harimau itu bukan harimau sungguhan, melainkan anak buah Reddy yang menyamar untuk menakuti karyawan di sana agar mereka tidak kabur. Pada saat harimau itu keluar, Ram kemudian mendekati dan membuka topengnya. Kemudian Ram memeras pria tersebut. Jika rahasianya tidak ingin terbongkar, maka dia harus membantunya kabur dari sana. Singkat cerita, Ram akhirnya bisa kabur dari rumah Reddy. Pada saat di jalan, dia kembali bertemu dengan Srapanti yang sedang duduk dengan pria tua. Srapanti yang melihat Ram lalu dia menghampirinya. Ram bertanya siapa pria tua itu. Srapanti menjawab kalau pria itu bernama Janfu. Dia memutuskan untuk menikah dengannya. Ternyata Srapanti telah ditipu. Dia pertama kenal dengan Janfu di Facebook. Kemudian Janfu memintanya untuk datang ke Paris karena mereka akan menikah. Tapi setelah melihat Janfu, dia kecewa karena Janfu merupakan pria tua berumur 70 tahun. Srapanti ingin kembali ke India, tapi dia tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Ram merasa iba setelah mendengar cerita Srapanti, lalu dia berjanji akan membantunya untuk kembali ke India. Tapi masalahnya mereka tidak memiliki paspor. Srapanti memiliki ide, dia menyuruh Ram untuk bertemu dengan ayahnya yang berada di kedutaan India. Setibanya di sana, Ram mengaku kalau dia anak dari Syarat, teman ayah Srapanti yang sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Dia datang ke sana untuk minta bantuan Suman agar bisa membuat paspor untuknya karena paspornya hilang. Awalnya ayah Srapanti ragu jika Ram benar-benar anak dari temannya. Kemudian dia meminta Ram untuk membuktikannya. Ram mengatakan kalau dulu ayah Srapanti lulus ujian menengah karena mencontek dari makalah ayahnya. Tentu saja ayah Srapanti merasa malu, lalu dia menyuruh Ram untuk mengambil paspornya besok lusa jam 3 sore. Ram merasa heran kenapa Srapanti bisa tahu banyak tentang Suman. Lalu dia menanyakan hal itu kepada Srapanti. Tapi Srapanti tidak memberitahu Ram yang sebenarnya kalau Suman adalah ayahnya. Dia hanya mengatakan kalau Suman teman dari Janfu.
Setelah itu, Srapanti menyuruh Ram untuk bekerja agar mereka bisa makan. Kerja apapun Ram lakukan, seperti membawa barang, menjadi karyawan di minimarket, bermain bola di pinggir jalan, dan menjadi pelayan di restoran. Pada saat bekerja, Ram tidak sengaja melihat foto Srapanti bersama ayahnya. Karena penasaran, lalu dia bertanya kepada bosnya, siapa gadis itu. Bosnya pun menjawab kalau gadis itu putri duta besar India. Mendengar hal tersebut membuat Ram kaget. Dia juga kecewa karena Srapanti telah membohonginya selama ini. Kemudian Ram pergi meninggalkan Srapanti sendirian. Saat di jalan dia berpapasan dengan banyak pria. Tiba-tiba saja Ram mendengar suara Srapanti minta tolong. Dia mengira para preman yang mengganggunya. Setelah itu dia berlari untuk menyelamatkan Srapanti. Tapi ternyata gadis tersebut bukan Srapanti, melainkan gadis lain. Ram merasa khawatir dengan keadaan Srapanti. Lalu dia mencarinya. Ternyata Srapanti sedang duduk di tangga. Di sana Srapanti memberitahu Ram alasannya, kenapa dia berbohong dan tidak ingin mengakui kalau Suman adalah ayahnya. Itu dikarenakan selama 10 tahun dia merasa tertekan karena ayahnya selalu memberikan keamanan yang ketat untuknya. Bahkan teman-temannya pun tidak berani mendekatinya. Itulah mengapa dia kabur dari rumah, ingin merasakan kebebasan. Srapanti meminta Ram untuk membantunya. Jika dia bisa melarikan diri dari anak buah ayahnya selama 2 hari lagi, maka dia akan bisa hidup bebas. Ram bersedia membantu Srapanti, tapi dengan satu syarat. Dia meminta uang sebanyak 10.000 euro. Tapi Srapanti tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu dia menyuruh Ram untuk mengambil kartu ATM-nya di loker dalam kampus. Setelah itu Ram pergi ke ATM, menderek uangnya, kemudian minum sampai mabuk di kamar hotel. Setelah Ram terbangun, Srapanti memberitahukan kalau mereka sudah terlambat untuk mengambil paspor di kantor kedutaan India karena Ram tertidur selama 18 jam. Ram tidak putus asa, dia tetap pergi ke kantor kedutaan India. Namun sebelum itu Srapanti mengatakan kalau dia akan menunggunya di bandara. Jika dia tidak ada di sana, maka itu artinya anak buah ayahnya sudah menangkapnya. Setibanya di kantor kedutaan India, Ram langsung ke intinya kalau dia ingin mengambil paspornya. Tapi tidak lama kemudian Suman mendapat kabar kalau ada penarikan dari rekening Srapanti. Itu artinya Srapanti ada di sana. Dia langsung menyuruh Deka untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan penarikan di rekening Srapanti. Setelah mendapat paspor tersebut, Ram pergi dari sana. Begitu juga dengan Deka, dia sudah mendapatkan rekaman hasil CCTV di ATM tempat seseorang melakukan penarikan di rekening Srapanti. Dan ternyata orang itu adalah Ram, tapi wajahnya tidak terlihat. Setibanya di bandara, Ram berusaha mencari Srapanti, tapi tidak menemukannya. Dia berpikir kalau Srapanti telah ditangkap oleh anak buah ayahnya. Akhirnya dia pergi ke India sendirian. Singkat cerita, setelah tiba di bandara India, Ram pergi ke kamar kecil. Tapi pada saat pipis, tiba-tiba saja Srapanti datang. Dia meminta Ram untuk pergi ke rumah sakit Gandhi dan temui dokter Sapita. Setelah itu dia pergi. Ram langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud dan langsung bertemu dengan dokter Sapita di ruangan ICU. Di sana Ram langsung mengenalkan dirinya sebagai teman Srapanti. Tapi dokter Sapita tidak kenal dengan Srapanti yang dimaksud. Dia meminta Ram untuk pergi dari sana. Tapi pada saat ingin pergi, tiba-tiba Ram melihat ada pasien yang mirip dengan Srapanti. Lalu dia bertanya kepada dokter apa yang terjadi dengan Srapanti. Dokter mengatakan kalau pasien tersebut mengalami koma atas kecelakaan 1 minggu yang lalu. Tapi sampai sekarang mereka belum tahu siapa nama dan keluarganya. Tentu saja Ram tidak percaya karena setengah jam yang lalu dia bersamanya. Tapi kenapa Srapanti tiba-tiba koma dan mengalami kecelakaan? Tidak lama kemudian Srapanti datang dan itu membuat Ram lega karena dia baik-baik saja. Di sini Srapanti menceritakan semuanya. Kalau dulu dia hidup penuh semangat, sama seperti Ram yang ingin hidup bebas. Tapi karena pekerjaan ayahnya, dia selalu diberikan keamanan yang ketat, sehingga dia tidak bisa merasakan kehidupan yang bebas. 2 minggu yang lalu ayahnya pergi ke Amerika karena ada urusan pekerjaan. Lalu Srapanti memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari rumah dan dibantu oleh paman Madap. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kebebasan bersama teman-temannya tanpa harus ada bodyguard yang mengawalnya. Sampai suatu ketika mobilnya mogok. Pada saat duduk di restoran, dia melihat Deka yang ingin menemui seseorang. Karena penasaran, Srapanti pun mengikutinya. Ternyata Deka menemui seorang teroris yang paling dicari selama ini oleh pemerintah India. Dia tidak menyangka kalau Deka bekerja sama dengan teroris itu.
Tapi kejadian tersebut diketahui oleh Deka, lalu dia mengejar Srapanti dan ingin membunuhnya. Untung saja Srapanti berhasil bersembunyi, lalu dia minta bantuan Paman Madap. Setelah itu Paman Madap mengirim Srapanti ke India, karena dia sudah tidak aman lagi di sana. Setibanya di India, Paman Madap meminta Koko temannya untuk menjemput Srapanti. Tapi Koko tersebut merupakan seorang kriminal yang baru keluar dari penjara. Srapanti yang menyadari hal itu, dia segera pergi dari sana. Tapi tidak berselang lama, Koko dan anggotanya terus mengejar Srapanti, hingga akhirnya mobil tersebut mengalami kecelakaan. Srapanti berusaha kabur dari sana, tapi dia dikagetkan dengan tubuhnya yang masih tergeletak di jalan. Srapanti berusaha masuk ke tubuhnya kembali, tapi tidak bisa. Tidak lama kemudian polisi datang dan mengatakan kalau Srapanti sudah meninggal. Setelah itu, mayat Srapanti dibawa ke rumah sakit dan akan diletakkan di kamar mayat. Tapi untung saja Dokter Sapita mengatakan kalau Srapanti masih hidup, lalu dia menyuruh perawat memindahkannya ke ruang ICU. Mulai saat itu, Dokter Sapita terus merawatnya. Srapanti berusaha memberitahu ayahnya kalau Deka dan Paman Madap telah mengkhianatinya, tapi ayahnya tersebut tidak mendengarnya. Sampai suatu ketika, Srapanti sudah kehilangan harapan karena dia tidak bisa memberitahu ayahnya kejadian yang sebenarnya. Pada saat keputusasaan tersebut, tiba-tiba saja Ram memanggilnya dan itu memberinya kesempatan hidup baru. Ada miliaran orang di dunia ini, tapi kenapa hanya Ram yang bisa melihat dan berbicara dengannya? Srapanti berpikir untuk memberitahu Ram semuanya waktu itu, tapi Ram tidak akan percaya kepadanya, dan itu akan membuatnya kehilangan kesempatan satu-satunya yang dia miliki. Itulah sebabnya Srapanti membawa Ram sejauh ini untuk memberitahukan kalau pasien tersebut adalah dirinya. Ram mencoba membuktikannya dengan menyentuh tangan Srapanti, dan ternyata benar Srapanti yang ia kenal selama ini sudah meninggal, dan sekarang ini adalah rohnya. Setelah itu, Srapanti meminta Ram menelpon ayahnya untuk memberitahukan kalau putrinya masih hidup setelah mengalami kecelakaan. Sekarang dia berada di rumah sakit Gandhi di India. Kecelakaan tersebut diakibatkan oleh Deka dan Paman Madap. Ram meminta ayah Srapanti untuk segera datang ke sana. Tapi sayang yang menerima telepon tersebut bukan ayah Srapanti, melainkan Deka. Setelah itu, Deka memberitahu Koko kalau Srapanti masih hidup. Dia menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk menghabisi Srapanti. Pada saat Ram ingin keluar dari rumah sakit, tiba-tiba saja Srapanti melihat Koko yang baru saja datang, lalu dia memberitahu Ram. Tanpa berpikir panjang, Ram langsung menghajar Koko di tengah kerumunan orang banyak, karena orang-orang di sana sedang melakukan demo di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Ram memindahkan mayat Srapanti ke rumah sakit tempat bibinya bekerja. Lalu Ram menceritakan semuanya kepada bibinya. Tentu saja bibinya tersebut tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Ram. Lalu bibinya tersebut meminta Ram untuk membuktikan kalau roh Srapanti benar-benar ada di sana dan Ram bisa melihatnya. Kemudian Ram menyuruh Srapanti untuk berdiri di belakang bibinya. Lalu dia menyuruh bibinya tersebut meletakkan tangannya di belakang dan tunjukkan berapa jari yang dia inginkan. Kemudian Ram menebaknya. Tentu saja Ram bisa menebaknya dengan mudah karena Srapanti membantunya dari belakang. Mulai saat itu bibinya tersebut percaya kalau roh Srapanti memang ada dan Ram bisa melihat dan berbicara dengannya. Keesokan harinya, Bibi Ram pergi menemui dukun untuk menanyakan hal aneh tersebut. Bagaimana mungkin jiwa seseorang meninggalkan tubuh ketika orang itu masih hidup, dan kenapa hanya keponakannya yang bisa melihatnya? Kemudian dukun tersebut menerawang masa lalu Srapanti dan Ram. Ternyata mereka berdua merupakan reinkarnasi dari Srinidhi dan Krishna. Dukun tersebut mengatakan, setiap manusia dilahirkan sebanyak 7 kali, di mana cinta mereka sebelumnya tidak berhasil semenjak 6 kelahiran. Dan sekarang adalah kelahiran yang terakhir. Dia tidak tahu apakah mereka bisa bersatu atau tidak. Hanya takdir yang bisa menyatukan mereka. Setelah itu, Bibi Ram dan timnya mengadakan rapat untuk melakukan operasi terhadap Srapanti. Tapi mereka menemukan masalah karena di dalam otak Srapanti terdapat pembekuan darah. Dan itu sangat berbahaya jika tidak segera dicairkan. Dalam situasi saat ini, hanya ada satu cara untuk mencairkan pembekuan darah tersebut, dengan menyuntikkan vaksin ke otak Srapanti melalui pembuluh darah. Jika vaksin tersebut disuntikkan sebanyak 3 kali, maka pembekuan darah tersebut akan hilang. Tapi menyuntikkan vaksin tersebut harus dilakukan tepat waktu. Jika sampai terlambat, maka pasien akan meninggal. Saat ini mereka hanya memiliki 2 botol vaksin, dan 1 botol lagi harus menunggu kiriman dari Jerman. Bibinya tersebut tidak berani mengambil resiko karena sebelumnya pernah terjadi hal yang sama dan pasien tersebut meninggal karena mereka terlambat memberikan vaksin selanjutnya. Ram meminta bibinya untuk segera melakukan penyuntikan pertama kepada Srapanti.
Dia memastikan penyuntikan berikutnya akan tepat waktu dan dia siap menanggung semua resikonya. Di tempat lain, Koko telah menangkap Dr. Sapita. Dia mencari informasi tentang Serapanti, di mana keberadaannya. Setelah berhasil menemukan Serapanti, mereka membawanya pergi dari sana. Di rumah, Ram dan bibinya mendapat kabar dari rumah sakit kalau Serapanti telah dibawa kabur. Setelah itu mereka segera pergi ke rumah sakit, tapi mereka tidak menemukan Serapanti. Di sana, bibi Ram mengatakan kalau suntikan kedua harus diberikan 5 jam lagi. Setelah itu, Ram memeriksa rekaman CCTV dan mencari tahu kemana pergi mobil yang membawa Serapanti. Singkat cerita, akhirnya Ram berhasil menemukan tubuh Serapanti. Tapi di sana Ram dihadang oleh banyak preman yang terus menyerangnya. Setelah berhasil merebut tubuh Serapanti kembali, Ram membawanya ke tempat aman untuk diberikan suntikan yang kedua. Setelah itu, bibi Ram melampiaskan kemarahannya karena dia tidak suka dengan cara Ram yang terlalu peduli dengan keselamatan Serapanti tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Lalu dia meminta Serapanti untuk menjauhi Ram karena dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan keponakannya. Setelah kejadian itu, Serapanti tidak muncul lagi di hadapan Ram dan menjaga jarak dengannya. Dia tidak ingin disalahkan oleh bibi Ram. Karena tempat tersebut sudah tidak aman, Ram memindahkan Serapanti ke tempat lain. Tapi saat di jalan, Deka dan yang lainnya mengikuti mereka. Karena sebelumnya, Koko telah menempelkan navigator di tandu Serapanti. Pada saat mengisi bensin, Ram turun dari mobil. Dan ternyata Serapanti diam-diam mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, Serapanti melihat Deka dan yang lainnya telah datang. Lalu mencari tahu di mana tubuh Serapanti. Serapanti ingin memberitahu Ram, tapi dia teringat dengan bibi Ram untuk menjauhinya. Tapi untung saja, kedatangan Deka diketahui oleh Ram, lalu mereka cepat masuk ke dalam mobil. Deka dan yang lainnya mengikuti mobil merah yang baru pergi dari sana. Mereka mengira tubuh Serapanti ada di mobil tersebut. Ternyata Ram mengetahui keberadaan navigator yang terletak di tandu Serapanti pada saat mengambil HP-nya yang terjatuh. Lalu dia membuang navigator tersebut tanpa sengaja masuk ke dalam mobil lain. Setelah itu, Deka menginterogasi pemilik mobil merah yang mereka kejar. Deka terus bertanya di mana tubuh Serapanti, tapi pria tersebut tidak tahu dan tidak mengerti tubuh siapa yang dimaksud oleh Deka. Deka yang menyadari pria tersebut memang tidak tahu apa-apa, lalu dia menyuruhnya pergi dari sana. Di tempat lain terlihat Ram yang sedang menjaga tubuh Serapanti, tapi tidak lama kemudian terdengar ada suara ayahnya yang marah-marah, lalu dia masuk ke dalam gudang. Ram menghentikan ayahnya agar tidak masuk ke dalam ruangan tempat Serapanti dirawat. Ayah Ram sangat marah masalah apa yang telah Ram perbuat sehingga dia bersembunyi di dalam gudang. Karena terlalu emosi membuat ayah Ram pingsan. Ram dan yang lainnya menjadi panik. Lalu mereka menelpon bibi Ram karena tidak memungkinkan bagi mereka membawa ayah Ram ke rumah sakit karena tidak ada waktu lagi. Lagi pula rumah sakit sangat jauh dari sana. Serapanti yang melihat kesedihan di wajah Ram akhirnya dia muncul kembali karena dia ingin membantu Ram untuk menyelamatkan ayahnya. Serapanti meminta Ram dan yang lainnya mengambil peralatan yang diperlukan. Kemudian Serapanti meminta Ram untuk membuat lubang kecil di dada ayahnya menggunakan pisau untuk membuang udara yang tersumbat di dadanya. Awalnya Ram sempat ragu, tapi Serapanti meyakinkan kalau dia bisa menyelamatkannya. Akhirnya ayah Ram berhasil diselamatkan. Tidak lama kemudian bibi Ram datang. Dia heran kenapa Ram bisa melakukan semua itu. Tapi Ram memberi isyarat kalau Serapanti yang melakukannya. Keesokan harinya, Ram yang hendak pergi mengambil vaksin yang ketiga tiba-tiba saja ayahnya menghentikannya untuk menanyakan siapa Serapanti. Karena tadi malam pada saat Ram tidur dia terus memanggil namanya. Ram menjawab kalau Serapanti itu temannya. Mereka sedang bertengkar, itulah mengapa dia terus memanggil namanya. Ayah Ram meminta anaknya untuk jujur jika dia mencintai Serapanti. Jika memang benar maka dia akan berbicara kepada ayahnya. Lalu Ram mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Sedangkan Serapanti hanya tersenyum sambil melihat Ram yang salah tingkah di hadapannya. Setelah itu Ram pergi mengambil vaksin yang ketiga, tapi dia diikuti oleh Deka dan anggotanya yang sudah menunggunya sejak tadi malam. Setibanya di kantor kurir, Ram langsung mengambil vaksin lalu dia pergi. Tapi dia dihadang oleh Deka yang ingin mengambil vaksin tersebut. Dia tidak ingin Serapanti sampai selamat, karena itu akan menjadi malapetaka baginya.
Ram terus bertarung melawan Deka. Untung saja vaksin tersebut berhasil ia berikan kepada bibinya untuk disuntikkan kepada Srapanti. Srapanti merasa heran kenapa Ram tidak muncul. Pada saat dia ingin pergi mencari Ram, tiba-tiba saja roh Srapanti masuk ke tubuhnya, sehingga dia tidak tahu kalau Ram sedang berjuang melawan Deka. Kemudian Deka masuk ke dalam ruangan dan melepaskan oksigen Srapanti. Ram yang melihat Srapanti dalam bahaya, dia bangkit kembali dan melawan Deka, hingga akhirnya Deka pun tewas. Bibi Ram menyatakan kalau Srapanti sudah meninggal, tapi Ram tidak putus asa, lalu dia memberikan napas buatan kepada Srapanti. Tidak lama kemudian ayah Srapanti datang, dia langsung memukul Ram. Dia mengira kalau Ram berbuat yang aneh-aneh kepada anaknya. Lalu dia menyuruh polisi untuk menangkapnya. Dia menuduh Ram dan Deka telah bekerja sama untuk menculik Srapanti. Tapi bibi Ram berusaha menjelaskan kalau selama ini Ram yang telah menyelamatkan Srapanti. Namun ayah Srapanti tidak percaya begitu saja. Tidak lama kemudian Srapanti pun terbangun. Ram ingin memegang tangan Srapanti, tapi Srapanti menarik tangannya. Lalu dia bertanya kepada ayahnya siapa mereka. Ternyata Srapanti tidak ingat sama sekali siapa Ram dan bibinya. Tentu saja hal itu membuat Ram kecewa, karena Srapanti tidak mengingatnya orang yang telah berjuang untuknya selama ini. Ram pun akhirnya ditahan untuk sementara waktu, sebelum dia bisa membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Bibi Ram dan ayahnya berusaha menjelaskan kepada pihak kepolisian kalau Ram tidak bersalah. Selama ini dialah yang telah menyelamatkan Srapanti. Lagi pula tidak ada bukti yang membenarkan jika Ram benar-benar bersalah. Setelah itu polisi menemui ayah Srapanti dan mengatakan kalau Ram tidak bersalah. Ram dan bibinya yang telah berjuang selama ini untuk menyelamatkan Srapanti. Kemudian ayah Srapanti minta maaf kepada Ram. Dia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dan menjaga anaknya selama ini, lalu dia pergi. Malam harinya, Srapanti dan ayahnya hendak pergi ke Paris, tapi saat di jalan tiba-tiba saja mobil mereka bannya pecah. Kemudian Srapanti keluar dari mobil. Di sana dia melihat ada botol minuman kaleng dan seorang pria misterius yang sedang berdiri di hadapannya. Ram masih kesal karena Srapanti tidak mengingatnya. Lalu dia menendang kaleng minuman tersebut yang akhirnya mengenai kepala Srapanti. Srapanti kembali teringat dengan mimpinya dulu, kalau dia akan mencintai pria itu dan juga akan menikahinya tanpa melihat penampilan dan statusnya. Setelah itu Srapanti berlari menghampiri pria misterius itu dan ternyata pria tersebut adalah Ram. Srapanti awalnya tidak ingat sama sekali siapa Ram sebenarnya, lalu mereka berjabat tangan. Di saat itulah Srapanti mengingat semuanya. Kalau Ram adalah pria yang telah menyelamatkannya selama ini. Srapanti pun menangis lalu dia memeluk Ram. Akhirnya mereka bersama kembali dan film pun tamat.